Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, kembali senang banget kita bisa berjumpa dan mudah-mudahan di hari ini seluruh yang menyaksikan dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, wabil khusus, bertambah kerinduan dan kecintaan kita dalam program-program mulia bersama Al-Bahjah TV. Dan di kesempatan hari ini, kita di hari yang ke-6, masih di Kalimantan Barat, tepatnya di Batu Ampar. Ada suatu hal yang sangat menarik bagaimana kehadiran Al-Bahjah di Batu Ampar dan kenapa background kami saat ini adanya di sungai ataupun di dermaga. Karena ada sesuatu yang menarik, kita pengen tahu apa yang sebenarnya diimpikan dan sekarang sudah terwujud. Kita akan berjumpa dengan pengasuh daripada Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Batu Ampar, yaitu Ustadz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Insya Allah, Alhamdulillah. Kabar sehat? Sehat. Masya Allah. Hari ini hari yang kedua setelah tadi malam Buya istirahat di Al-Bahjah Batu Ampar. Nah, kita pengen tahu dulu nih, awal mula Buya berada di Batu Ampar tuh seperti apa sih? Iya. Nah, jadi berawal waktu Buya kan sering haul ke Darul Ulum. Jadi pengen nyantai dengan keluarga besar Darul Ulum itu di tepi laut. Di tepi laut. Yang sebagian alumni itu nyarankan ke Ali aja di Batu Ampar. Nah, Oh, Masya Allah. jadi alhamdulillah Buya beserta Umi juga ke sini. Rombongan. Jadi di momen itu ya kita ajak. Waktu itu saya sudah bangun surau kecil di gunung. Di gunung. Di gunung. Yang Di gunungnya di sini. Nah, gitu. Oh, bukan yang tadi. Iya. Bukan yang pondok. Yang pondok tadi. Oh, itu pondok. Sebutnya di gunung. Iya. Oke. Gunung Panjang namanya. Gunung Panjang. Gunung Panjang. Itu awalnya ada musola. Ada musola. Awal dari Nah, musola. kita bawa ke sana. Buya itu senang melihat miniatur bangunan musola kecil yang kami bangun. Ini habis berapa saat? Nah, gitu. Banyak beda bulunya Buya. Nanti kan di sana bikin kayak gini aja, nah gitu ke timnya. Terus saya minta doakan Buya. Mudah-mudahan bisa jadi pondok di sini. Oh, Insya Allah. Buya alhamdulillah merespon luar biasa. Ya sudah, kita bantu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Tahap. Berjalan. Dan itu di tahun berapa, Ustaz? Tahun 2019 akhir Desember juga. Oh, Masya Allah. 2019 Desember. Jadi Januari kita mulailah dengan kawan-kawan kita kumpulin para masyarakat suku. Iya. Kita doakan, minta bantuan material gitu kan. Iya. Kita terbangun sebagian asrama putra, sebagian surat. Oh, Masya Allah. Dan sekarang berarti mulai diresmikan atau mulai, itu kan awalnya hanya silaturahim Iya, tuh. silaturahim. Nah, mulai udah deh dia jadi Al-Bahjah tahun berapa itu? Tahun 2020 bulan Juli. Bulan Juli. Itu udah mulai diresmikan sebagai Al-Bahjah Batu Ampar. Batu Ampar. Dan di saat itu sudah berapa hektar yang Awalnya diwakafkan? kita dulu 500 meter, Setengah hektar awalnya. setengah hektar. Sekarang sudah alhamdulillah kalau di total semua mungkin dengan infak dan juga dari masyarakat. Ya. Kalau 5 hektar ada sudah. Sekarang nih di 2024. 2024 sudah 5 hektaran. Masya Allah. Itu bagaimana bisa sampai warga dari Batu Ampar antusias, padahal kehadiran Buya ini menurut informasi hanya setahun sekali. Nah, itu gimana cara memaintainnya, memanagenya sampai yang meyakinkannya itu seperti apa, Ustadz Ali ini? Enggak, bukan kami, tapi Buya memang luar biasa. Jadi kan masyarakat sangat mengharap ada
figur yang sangat dirindukan. Dilihat terus di Al-Bahjah TV itu kita. Oh, Masya Allah. Ya. Tahunya hanya lewat TV, ini kok real nyata. Nah, Ya. gitu. Masyarakat berbondong-bondong mensupport. Support. Ada yang nyumbang tenaga, Ya. ada yang nyumbang pikiran, ada yang nyumbang material, nah gitu. Artinya terbangun. Masya Allah. Dan kalau saat ini tuh dengan kehadiran Al-Bahjah untuk masyarakat, khususnya warga dan anak-anak itu, apa sih yang sampai terungkap dari wali santri itu seperti apa? Iya, ucapan syukur yang luar biasa. Kadang wali santri itu ke pondok itu ya nangis gitu. Lihat anak di sini kan untuk belajar agama sangat rendah. Ada di satu daerah itu yang listrik tidak masuk, sekolah juga enggak, kadang ikut orang tuanya berkebun sawit. Masuk pondok kita ajari dari mikro, dari nah gitu. Pulang sudah enak, pikirnya sudah enak, wiridannya sudah enak, tawasulnya sudah enak. Jadi syukur yang luar biasa itu diaturkan kepada Al-Bahjah. Masya Allah, itu sangat memang tergugah sekali para wali santri ketika perubahan drastis dari anak tercintanya dari Pondok Pesantren Al-Bahjah ini. Baik Ustaz, yang kita juga kepengen tahu bagaimana rasa dari Ustadz sendiri yang ketika diberikan amanah untuk memperjuangkan Al-Bahjah di Batu Ampar dan juga doa untuk Buya. Iya. Kami dan kawan-kawan karena tidak sendiri ya. Karena saya pengetahuan ilmu juga minim. Jadi saya dorong kawan-kawan yang sama-sama lulus pesantren itu bergabung. Jadi kalau kata Sang Kali Jogo itu satu tiang masjid yang diambil dari serpian-serpian kayu itu jadi satu tiang yang kuat. Pedoman saya seperti itu. Saya bodoh, kawan-kawan saya banyak. Kalau gabung mungkin jadi satu yang baik. Nah, dan di situ saya sangat bersyukur Buya bisa memberikan waktunya untuk ke Batu Ampar. Kalau amanah ini berat. Iya, amanah yang kita bikin berat walaupun saya masih balik masih di pasar. Bangun di pondok itu kadang sudah cukup yang kemarin dipakai. Sudah cukup saya yang dipakai, tidak apa-apa, yang penting bertahap. Sekarang sudah baru fondasi ini. Harapannya bisa menetap di Al-Bahjah akhir-akhir usia. Masya Allah, goalsnya dan impiannya adalah tinggal di dalam pondok Al-Bahjah Batu Ampar. Baik, doanya untuk Buya? Ya, kami sangat berharap dengan kawan-kawan semoga beliau sehat, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, ilmunya manfaat sudah. Kalau ilmu kita manfaat kemana-mana. Masya Allah. Yang malu kita mau doakan Buya. Masya Allah, doakan terus. Masya Allah. Baik, ucapannya buat sahabat Al-Bahjah TV. Iya. Jadi terus Buya menyapa yang pagi ini akan ke daerah Teluk Batak, Kabupaten Kayong Utara. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi. Jangan pindahkan channel Anda, pastikan terus bersama Buya Menyapa. Ayo Ustaz, ke Buya Ustaz. Ya. Sahabat Al-Bahjah TV, alhamdulillah kita akan berangkat melanjutkan safari dakwah bersama Buya di Kalimantan Barat ini. Dan setelah kita dari Batu Ampar, kita akan lanjutkan kembali ke Teluk Batang. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan kembali program mulia bersama Buya, yaitu ke Teluk Batang. Ya, insya Allah di sana akan ada peresmian Masjid Besar Babul Mukminin. Oleh karena itu, ikuti terus Buya Menyapa.
setelah tadi di Dermaga, kemudian dilanjutkan istirahat sejenak sebelum hari ini ataupun siang ini akan ada tablik. Sahabat Al-Baja TV, alhamdulillah kita sudah bersama-sama mengikuti dan menyaksikan betapa indahnya dan rindunya para jamaah yang berada di Teluk Batang ini.
dan di mana tempat ini menjadi tempat yang begitu sangat dirindukan kehadiran daripada guru kita tercinta. Di antaranya tadi sempat guru kita tercinta silaturahim dan juga berjumpa dengan pengasuh daripada Pondok Pesantren Nurul Hasan. Baik, kita sapa terlebih dahulu pengasuhnya dan kita ingin mendapatkan apa yang ingin beliau sampaikan dengan kehadiran Buya di Teluk Batang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon izin. Ya, Tadi kehadiran Buya di Pondok Pesantren, kemudian berjumpa dengan para santri. Apa yang dirasakan? yang jelas kami sebagai pengasuh Pesantren Nurul Hasani dan sebagai masyarakat Teluk Batang sangat berbahagia sekali dengan kedatangan beliau, yaitu Abu Yahya. Mudah-mudahan kedatangan beliau membawa manfaat, membawa berkah kepada kami, terutama kepada Pondok Pesantren Nurul Hasani. Harapan ke depan mudah-mudahan kedatangan beliau bisa dijadwalkan setiap tahunnya, dan kami ini sangat mengharap sekali karena antusiasnya masyarakat di dalam menghadiri acara ini sebagaimana kita saksikan bersama membludaknya masyarakat di dalam menghadiri pengajian beliau. Baik, doa untuk program Safari Dakwah Buya di Kalimantan Barat untuk doa. Mudah-mudahan safari dakwah beliau di dalam di Kalimantan Barat ini terus berlanjut, terus membawa perubahan yang baik, menambah keimanan ketakwaan untuk masyarakat Kalimantan Barat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Baja TV, ikuti terus program mulia Buya Menyapa di Kalimantan Barat yang insya Allah akan ada momen yang jauh lebih indah lagi dalam menghadirkan kerinduan dan kecintaan bersama Buya Yahya. Ikuti terus Buya Menyapa. Mengkaji lebih dalam ayat demi ayat dan merenungi makna yang terkandung dalam Al-Quran bersama Buya Yahya. Bergegaslah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian Tafsir Al-Quran, Sabtu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bersama mempelajari kitab yang menjadi panduan umat Islam dalam meneladani, mengikuti, dan mematuhi perintah serta larangan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga hadis 101 rihal itu bukan larangan ziarah kubur. Kajian At-Targhib wa Tarhib, Ahad pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Merenungi kitab Al-Hikam karya Imam Al-Haddad yang penuh untayan hikmah dan lautan nasihat untuk menempuh perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membaca surat Tabaroka tidak perlu disalahkan. Kajian Kitab Al-Hikam, Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pasang surut keimanan dan semangat menjalani kehidupan merupakan keniscayaan sebagai seorang hamba. Temukan inspirasi dan semangat menjalani kehidupan bersama program spesial ini. Orang bersih hati adalah senangnya di saat berbagi. Mutiara Hikmah Buya Yahya, Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dedikasi khusus dan spesial untuk para santri, membersamai perjuangan menuntut ilmu dan menjadi pewaris Nabi. Nasihat dari hati ke hati untuk para santri. Hakikat yang menolong kita adalah Allah. Nasihat untuk santri setiap Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Al-Bahjah TV. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ya. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba masa kini,
setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah sedekah. Allah. Kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Biru abakum tabirrukum abnaukum. Kalau kita berbakti pada orang tua, insya Allah anak juga baik dan berbakti. Tapi pun demikian harus kita didik dengan benar agar anak kita kenal Allah dan Rasulnya. Seorang anak kalau durhaka kepada orang tua, dosanya gede, tempatnya di neraka. Makanya ibu bapak harus mendidik anak dengan benar supaya anak ini bisa nerima doa-doa kita nanti. Doa orang tua kepada anak dahsyat, sampai digambarkan seperti doanya seorang nabi untuk umatnya. Tapi untuk anak yang bagaimana? Anak yang mau didoakan, yang nerima doa. Apakah ada anak yang tidak mau nerima doa? Ada anak yang durhaka. Anak yang durhaka itu membuat hijab. Biarpun sang ibu berdoa di depan Ka'bah dengan air mata darah, tidak akan sampai kepada anak yang durhaka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Baja TV, masih bersama dengan program Buya Menyapa. Dan dalam program Buya Menyapa, kita masih melaksanakan safari dakwah Buya Yahya di Kalimantan Barat. Dan di kesempatan hari ini kita sudah berada di Robitoh Alawiyah cabang Katapang, di mana beragam kegiatan dan aktivitas yang Masya Allah sangat membutuhkan stamina yang fit dan prima, kesehatan yang fit dan pasti dalam keadaan bugar. Ini nampak dari guru kita tercinta Buya Yahya. Bagaimana dari satu tempat ke tempat yang lainnya, diantaranya dari mulai peresmian masjid yang berada di Katapang, kemudian di Teluk Batang, kemudian Buya juga silaturahim ke salah satu musola yang dibangun oleh mertua beliau, yaitu almarhum Kiai Haji Khairuman Ar-Rahbini. Dan Masya Allah, setelah itu kita lanjutkan perjalanan kurang lebih hampir 2 dan 3 jam. Kita menuju salah satu tempat di mana guru kita tercinta Buya Yahya, yaitu mengisi dan silaturahim di kantor ataupun sekretariat Nahdlatul Ulama cabang daripada Katapang. Setelah itu dilanjutkan ke Pondok Pesantren Mambaul Khair, dan kita kembali lagi ke Sukadana untuk melaksanakan takbir akbar dan sekaligus kuliah subuh di Masjid Agung Sukadana. Masya Allah, dan saat ini kita sedang istirahat untuk mengakhiri daripada program mulia Buya Yahya, yaitu tablik akbar di Bahjatul Quro, Kabupaten Katapang. Ikuti terus dan terima kasih yang selalu istiqomah, karena kita akan melihat keindahan di puncak acara Safari Dakwah Kalimantan Barat bertempat di Bahjatul Quro, Kabupaten Katapang. Kita ikuti dan kita saksikan bagaimana keakraban dan kedekatan guru kita tercinta bersama para habaib dari Robitoh Alawiyah di Kabupaten Katapang. Yuk, ikuti Buya Menyapa.
Sahabat Al-Bahjah TV, alhamdulillah kita bersama dengan salah satu sesepuh yang berada di Kalimantan Barat, yaitu Abah Haji Yon, yang juga mengikuti program mulia Safari Dakwah guru kita tercinta Buya Yahya. Kita ingin tahu apa sih yang juga beliau perjuangkan dan rasakan kehadiran guru kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya kurang lebih 1 pekan ya Buya berada di Kalimantan Barat? Masya Allah, jadi perjalanan darat, perjalanan air, Masya Allah, kapal, mobil, begitu luar biasa. Begitu luar biasa, Masya Allah. Jalannya, ombaknya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah semua kru menikmati dan rasa gembira semuanya. Insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Dan apa yang Pak Haji rasakan ketika Buya sudah berada di Kalimantan Barat, melihat dan menyaksikan kerinduan para jamaah menyambut kedatangan guru kita tercinta Buya ya? Alhamdulillah kami dan semua senang. Selama ini kan banyak jamaah hanya menyaksikan di media sosial, YouTube, Facebook. Alhamdulillah ribuan jamaah bisa bertatap muka langsung dengan Buya. Tentunya kita bisa membayangkan betapa gembiranya bisa bertatap muka langsung dengan Buya Yahya. Baik, harapannya dengan Safari Dakwah Buya Yahya di Kalimantan Barat ini seperti apa dan doanya untuk Buya, Pak Haji? Silakan. Harapannya dakwah akan makin meluas di seluruh Kalimantan Barat dan umat Islam makin mengerti tentang akidah dan tentang hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Ya semoga Buya Yahya selalu sehat walafiat dalam ketaatan saja. Dan semua keluarga beliau selalu sehat walafiat. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Haji. Sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sahabat Al-Bahjah TV, terima kasih banyak dari mulai awal perjalanan kita dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian sampai di Kalimantan Barat. Berbagai macam tempat telah kita ikuti. Yang jelas, terima kasih buat Anda yang selalu istiqomah dan selalu setia dalam program Buya Menyapa. Dan pastikan Anda juga menjadi yang terakhir dalam mengikuti program yang mulia Buya Menyapa. Seperti apa pesan cinta yang disampaikan oleh Buya dalam Safari Dakwah di Kalimantan Barat? Ikuti terus Buya Menyapa. Sahabat Al-Bahjah TV, alhamdulillah perjalanan dan safari dakwah guru kita tercinta Buya Yahya. Dan hari ini atau malam ini kita sudah berada di Bandara Supadio, di mana kita akan kembali ke Cirebon, Jawa Barat. Dan insya Allah mohon doa semoga dalam perjalanan dimudahkan, dilancarkan, sehat walafiat, sampai ketemu kembali dalam program-program mulia bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan pastikan kita hari ini pun mendapatkan pesan cinta dari perjalanan safar guru kita tercinta Buya Yahya di Kalimantan Barat, insya Allah. Oleh karena itu, ikuti terus Buya Menyapa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Al-Bahjah TV dan juga seluruh para pecinta guru kita Buya Yahya, program mulia Safari Dakwah Kalimantan Barat telah selesai. Terima kasih kepada semua jajaran pejuang-pejuang, para sesepuh Al-Bahjah Kalimantan Barat, wabil khusus seluruh warga masyarakat jamaah Kalimantan Barat. Terima kasih banyak atas segala perhatian, jamuan, serta kehadiran di acara mulia bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga segala kebaikan dan kemuliaan menjadikan sebab
kita bertambah rindu dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jumpa kembali bersama kami dalam program mulia Buya Menyapa, dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.